Kita lanjutkan dengan aksis. Aksis itu adalah arah dari listrik jantung. Kita ingat lagi pelajaran sebelumnya tentang saham. Ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Dan kita gabungkan dalam segitiga yang namanya segitiga Eindhoven. Masih ingat arahnya? Lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri, lead 2 tangan kanan ke kaki kiri, lead 3 dari tangan kiri ke kaki kiri, AVR dari jantung ke tangan kanan, AVL dari jantung ke tangan kiri, dan AVF dari jantung ke kaki kiri. Nah, kita lihat sudutnya masing-masing membentuk sudut. Nah, ini gambar yang sama, sadapan unipolar dan bipolar ekstremitas 1, 2, 3, AVF, AVR, AVL. Pada gambar yang sebelah kanan, kita satukan garis-garis itu sumbunya di tengah-tengah. Kita geser. 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Nah, kalau sumbunya kita satukan di tengah-tengah akan terbentuk perpotongan garis seperti ini. Nah, kita gabungkan tadi 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Aksis yang normal seperti yang kita bahas sebelumnya dari SA ke AV ke berkasis itu sejajar dengan lead 2 atau searah dengan lead 2. Aksis yang normal min 30 atau menuju ke arah AVL sampai plus 110 atau di bawah lead 3 sedikit. Nah, jadi aksis yang normal secara gampang bisa kita simpulkan ada di antara AVF sampai ke AVL, atau dari AVF sampai ke lead 1 sudah pasti normal. Nah, bagaimana cara menentukan aksis? Pertama, pilih dua sadapan yang paling gampang dan sering tegak lurus, yaitu lead 1 dan AVF. Lalu kita jumlahkan masing-masing sadapan dan digambar sebagai vektor. Dibuat resultannya. Kalau bingung, lihat gambar ini. Lihat lead 1 dan AVF. Lead 1 gelombang R plus 12, gelombang S min 5. Totalnya jadi plus 7. AVF R-nya plus 9, S-nya min 4. Totalnya jadi plus 5. Kalau kita pindahkan ke diagram, lead 1 positif dari tangan kanan ke tangan kiri. Berarti yang positif itu yang di sebelah kanan, plus 7. Dan AVF arahnya dari jantung ke kaki kiri. Berarti kalau positif arahnya ke bawah, yaitu plus 5. Kalau negatif berarti dia ke atas. Kalau lead 1 negatif ke kiri. Karena ini dua-duanya positif, kita ambil vektornya, ternyata ada di kuadran yang sejajar dengan lead 2, atau bisa disebut aksisnya normal. Contoh lain, lead 1 kita lihat ke atas 4, ke bawah min 4. Jadi kalau kita lihat, tapi yang S ini lebarnya 2 mm. Kalau kita hitung dengan luas segitiga, R-nya plus 4, S-nya min 8. Jadi totalnya min 4. Sementara AVF ke atas plus 7, ke bawah min 3. Jadi totalnya plus 4. Kalau kita pindahkan ke diagram, lead 1-nya negatif, sementara AVF-nya positif. Jadi lead 1-nya ke kiri, AVF-nya ke bawah. Nah, ini dia berdeviasi ke kanan, atau kita bisa sebut right axis deviation. Ini kesimpulannya. Kalau dia lead 1-nya positif, AVF-nya positif, kemungkinan besar dia normal axis. Atau kalau dia lead 1-nya positif, AVF-nya negatif, kemungkinan deviasi ke kiri atau left axis deviation. Kalau dia lead 1-nya negatif, AVF-nya positif, kemungkinan deviasi ke kanan atau right axis deviation. Nah, kalau dua-duanya negatif, lead 1 negatif, AVF juga negatif, kemungkinan dia deviasi ke kanan yang ekstrim, atau kadang-kadang juga disebut
indeterminate atau tidak dapat ditentukan. Bagaimana menentukan secara pasti berapa derajat suatu aksis? Nah, bagaimana caranya? Karena bisa aja dia lead satunya positif, AVF-nya negatif. Nah, berarti kan itu kemungkinan left axis deviation. Bagaimana kita tahu dia persis dia LAD atau dia masih normal? Karena sebenarnya di bawah min 30 itu masih dianggap normal atau normal aksis. Nah, caranya supaya memastikan dia ini sudah benar LAD atau RAD atau masih normal adalah dengan menentukan secara persis berapa derajat. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan derajat secara persis. Caranya adalah dengan mencari gelombang yang bifasik. Oke, kita lihat contoh gambar ini. Lead 1 positif. Oke, lead AVF positif. Dua-duanya positif berarti dia normal aksis. Nah, tapi kita pengen tahu berapa derajat dia sebenarnya. Nah, kalau kita sudah tahu dia ada di kuadran mana, itu lebih gampang. Oke, sudah tahu kuadrannya kira-kira di normal aksis. Sekarang kita cari yang bifasik. Ternyata dari gambar ini yang bifasik adalah lead 3. Nah, lead 3 itu kita ingat-ingat bahwa lead 3 itu ternyata 120 derajat. Nah, yang bifasik itu kan kalau kita ingat di pelajaran tentang sadapan dan potensial aksi, yang namanya gelombang bifasik itu gelombang yang dilalui, berarti dia tegak lurus terhadap gelombang listrik yang sesungguhnya. Nah, sadapan di lead 3 itu bifasik, dia tegak lurus terhadap garis listrik yang sesungguhnya. Nah, kalau lead 3 itu 120 derajat, maka tegak lurus dari 120 derajat kita ambil 90 derajat ke arah kuadran yang sudah kita ketahui, yaitu kuadran normal aksis. Nah, kita dapatkan 90 derajat dari 120 derajat ke arah normal aksis adalah 30 derajat. Nah, kita coba lagi dengan contoh yang lain. Lihat nomor 1, itu lead 1 positif, lead AVF bifasik. Berarti lead satunya ke kanan, AVF-nya tegak lurus terhadap AVF. Kira-kira berapa derajat? Ya, betul, 0 derajat berhimpitan dengan lead 1. Berarti arahnya ke lead 1 0 derajat. Oke, lihat lead yang nomor 2, lead 1 positif, AVF positif, berarti ke normal aksis. Ya, untuk tahu lebih persisnya cari lagi gelombang lain yang kira-kira bifasik. Oke, nomor 3, lead 1 bifasik, AVF-nya positif, berarti ke bawah dan tegak lurus terhadap lead 1, berarti ke arah AVF. Berapa derajat kira-kira? Positif 90 derajat. Oke, lanjut nomor 4. Lead satunya negatif, lead AVF-nya positif, berarti ke arah lebih dari 90 derajat. Kemungkinan right axis deviation, tapi untuk tahu lebih pastinya cari yang bifasik. Nah, nomor 5. Dua-duanya negatif. Satu negatif, AVF negatif. Nah, ini berarti yang ekstrim tadi, extreme axis deviation atau indeterminate. Oke, nomor 6. Lead 1 positif. Oke, berarti ke kanan. AVF-nya negatif, berarti ke atas. Nah, ini kemungkinan left axis deviation. Nah, tapi tadi di pelajaran sebelumnya kita sudah tahu ternyata min 30 itu masih dianggap normal aksis. Nah, caranya bagaimana? Kalau yang bifasiknya itu lebih ke AVR, lihat AVR tegak lurus. Nah, itu tegak lurusnya itu ke arah LAD. Jadi kalau bifasiknya di AVR lebih mungkin LAD. Tapi kalau bifasiknya lebih ke lead 2, tegak lurus lead 2, masih ada kemungkinan dia normal aksis.